Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Jumat tanggal 29 September tahun 2023, saya akan mengomentari kata Andre Rosiade, kader Partai Gerindra, kalau benar Prabowo Subianto menculik supaya diproses hukum. Waktu berdialog antara Andre Rosiade dengan Guntur Romli di YouTube yang menyatakan Prabowo Subianto masa lalunya melakukan penculikan 13 aktivis, tetapi tidak diproses hukum atau hukum tidak bertindak. Lalu Andre Rosiade menjawab bahwa informasi penculikan 13 aktivis hanya berita hoaks atau bohong. Terbukti penegak hukum tidak bertindak bila benar Prabowo Subianto melakukan penculikan supaya diproses sesuai hukum yang berlaku. Penculikan 13 aktivis bohong agar Pengadilan HAM Berat memeriksa Prabowo Subianto terkait penculikan 13 aktivis yang ancaman hukumannya hukuman mati, hukuman seumur hidup, dan hukuman badan maksimal 20 tahun. Dalam perkara HAM Berat, tidak ada batas waktu penuntutannya. Walaupun perbuatan penculikan sudah lewat 30 tahun, dapat dituntut sampai ke Pengadilan HAM Berat, kecuali kalau perkara pembunuhan direncanakan dan perkara korupsi yang ancaman hukumannya hukuman mati dan seumur hidup. Ada batas waktu penuntutannya selama 18 tahun. Bila sudah lewat 18 tahun, tidak bisa dituntut lagi di pengadilan yang diatur dalam pasal 78 ayat 4 KUHP. Andre Rosiade berani menyatakan kalau benar Prabowo Subianto melakukan penculikan supaya diproses sesuai hukum yang berlaku. Padahal Andre Rosiade, kader Partai Gerindra, selaku bawaan Prabowo Subianto, selaku calon presiden yang sangat berani menanggung resikonya yang datang dari Prabowo Subianto sendiri, minimal Andre Rosiade dipecat dari Partai Gerindra. Padahal berita penculikan 13 aktivis sudah viral di tengah-tengah masyarakat luas. Andre Rosiade sampai berani menyatakan bila Prabowo Subianto benar menculik agar diproses sesuai hukum yang berlaku demi membersihkan nama baik Prabowo Subianto untuk Pilpres tahun 2024 nanti. Kalau berita Prabowo Subianto pernah menculik 13 aktivis yang menyatakan hoaks atau bohong, kenapa Andre Rosiade tidak melaporkan Guntur Romli yang menyatakan bohong tersebut dilaporkan ke polisi untuk diproses sesuai hukum yang berlaku? Tapi pihak Andre Rosiade tidak melaporkan Guntur Romli sampai sekarang. Harapan saya agar Pengadilan HAM Berat memeriksa Prabowo Subianto atas penculikan 13 aktivis untuk mengetahui siapa yang benar atau bohong atas penculikan 13 aktivis tersebut demi tegaknya hukum di tengah-tengah masyarakat. Waktu berdialog antara Andre Rosiade dengan Guntur Romli di YouTube yang menyatakan Prabowo Subianto masa lalunya melakukan penculikan 13 aktivis, tetapi tidak diproses hukum atau hukum tidak bertindak. Lalu Andre Rosiade menjawab bahwa informasi penculikan 13 aktivis hanya berita hoaks atau bohong. Terbukti penegak hukum tidak bertindak bila benar Prabowo Subianto melakukan penculikan supaya diproses sesuai hukum yang berlaku. Penculikan 13 aktivis bohong agar Pengadilan HAM Berat memeriksa Prabowo Subianto terkait penculikan 13 aktivis yang ancaman hukumannya hukuman mati, hukuman seumur hidup, dan hukuman badan maksimal 20 tahun. Dalam perkara HAM Berat tidak ada batas waktu penuntutannya. Walaupun perbuatan penculikan sudah lewat 30 tahun dapat dituntut sampai sekarang. Pengadilan HAM Berat
Walaupun perbuatan penculikan sudah lewat 30 tahun dapat dituntut sampai ke peradilan HAM berat, kecuali perkara pembunuhan direncanakan dan perkara korupsi yang ancaman hukuman mati dan seumur hidup, ada batas waktu penuntutannya selama 18 tahun. Bila sudah lewat 18 tahun, tidak bisa dituntut lagi di pengadilan yang diatur dalam pasal 78 ayat 4 KUHP. Andre Rosiade berani menjawab menyatakan kalau benar Prabowo Subianto melakukan penculikan supaya diproses sesuai hukum yang berlaku. Padahal Andre Rosiade, kader Partai Gerindra, selaku bawahan Prabowo Subianto selaku calon presiden, sangat berani menanggung risikonya yang datang dari Prabowo sendiri. Minimal Andre Rosiade dipecat dari Partai Gerindra. Padahal berita penculikan 13 aktivis sudah viral di tengah-tengah masyarakat luas. Andre Rosiade sampai berani menyatakan bila Prabowo Subianto benar menculik agar diproses sesuai hukum yang berlaku demi membersihkan nama baik Prabowo Subianto untuk Pilpres tahun 2024 nanti. Kalau benar Prabowo Subianto pernah menculik 13 aktivis yang dinyatakan hoax atau bohong, kenapa Andre Rosiade tidak melaporkan Guntur Romli yang menyatakan bohong tersebut dilaporkan ke polisi untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Tapi pihak Andre Rosiade tidak melaporkan Guntur Romli sampai sekarang. Harapan saya agar peradilan HAM berat memeriksa Prabowo Subianto atas penculikan 13 aktivis untuk mengetahui siapa yang benar atau bohong atas penculikan 13 aktivis tersebut demi tegaknya hukum di tengah-tengah masyarakat. Sekian dan terima kasih.